Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan terus kita berikhtiar agar menjaga kesehatan ini dengan menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker ketika mau keluar rumah. Sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini saya akan memberikan pembahasan singkat atas soal penilaian akhir semester ganjil untuk mata pelajaran ekonomi di kelas 11. Ini soal yang pertama. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Nah, pertanyaan dari pernyataan itu berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk dalam manfaat perhitungan pendapatan nasional. Ya, setiap negara, setiap periode tertentu itu melakukan perhitungan pendapatan nasional. Kenapa melakukan perhitungan pendapatan nasional? Tentu angka yang dihasilkan nanti akan sangat bermanfaat. Nah, di antara manfaat perhitungan pendapatan nasional itu adalah pertama dapat digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian negara. Jadi setidaknya ada 3 metode dalam menghitung pendapatan nasional: metode pendapatan, metode pengeluaran, dan metode produksi. Nah, setiap metode atau setiap pendekatan itu menggunakan variabel-variabel yang berbeda, tapi dia nanti pada akhirnya akan menghasilkan angka yang relatif sama. Nah, dengan angka yang dihasilkan itu kita bisa mendapat gambaran, misalkan dengan pendekatan pengeluaran ya. Rumah tangga mana atau sektor mana yang paling banyak memberikan kontribusi, maka itu menggambarkan struktur perekonomian. Atau dengan pendekatan produksi misalkan ya, maka produksi sektor apa yang memberikan kontribusi banyak terhadap perekonomian, maka di situ kita bisa mengetahui struktur perekonomian. Demikian juga dengan pendekatan pendapatan ya, maka pendapatan itu terdistribusi pada pemilik faktor produksi apa, juga itu bisa memberikan gambaran tentang struktur perekonomian. Yang kedua, manfaatnya adalah dapat digunakan sebagai dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Jadi ketika misalkan struktur ekonomi Indonesia lebih banyak disumbangkan oleh konsumsi, maka itu akan menjadi dasar bagaimana pemerintah membuat sebuah kebijakan yang bisa menjaga stabilitas konsumsi masyarakat, karena dari sektor itu misalkan selama ini menjadi sektor yang paling atau menjadi rumah tangga ya, sektor ekonomi yang paling memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, maka dibuat kebijakan yang bisa memelihara itu misalkan ya. Di dasar pembuatan kebijakan, atau misalkan peran dari investasi sangat rendah dalam menyumbangkan pendapatan nasional, maka bisa dibuat kebijakan yang menstimulus investasi, misalkan insentif pajak atau kebijakan yang lainnya. Berikutnya dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun ya, karena perhitungan pendapatan nasional itu dilakukan secara periode tertentu, pada umumnya 1 tahun. Tren tahunan dari pendapatan nasional itu bisa menjadi alat kita dalam menganalisis dan membandingkan ya, membandingkan bagaimana pertumbuhan pendapatan nasional, persentase pertumbuhannya setiap tahun. Jadi berdasarkan uraian barusan, maka untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah 3, 4, dan 5 ya. Jadi jawabannya adalah E. Nah, ini soal nomor 2. Soal nomor 2 ini perhitungan pendapatan nasional ya, perhitungan komponen pendapatan nasional. Yang ditanyakan adalah personal income. Kita ketahui personal income itu rumusnya sebagaimana ada di sebelah kanan ya. Jadi NNI ditambah transfer payment dikurangi beberapa komponen yang menjadi pengurang dari pendapatan personal income. Nah, di soal ini NNI belum ada. Berarti kita cari dulu NNI.
NN itu rumusnya NNP dikurangi indirect tax atau pajak tidak langsung. Untuk menghitung NNI kita harus punya angka NNP. NNP-nya belum ada, berarti kita cari dulu NNP. Net National Product itu rumusnya adalah JNP dikurangi penyusutan. Kita lihat di soal, JNP sudah ada, kemudian penyusunan sudah ada, berarti NNP bisa kita hitung. JNP-nya 7.500, penyusunannya adalah 500, berarti 7.000 kan, sehingga NNI Net National Income bisa kita ketahui. Berarti 7.000 dikurangi pajak tidak langsung. Di situ ada 1.000. Berarti 6.000. Masukkanlah ke rumus personal income. Dan masukkan komponen-komponen yang ada di soal. Ketika di soal tidak ada, tidak ditemukan, maka di situ berarti 0 nilainya. Misalkan pajak perseroan di soal tidak ada. Dalam perhitungan PI itu ada pajak perseroan. Kalau tidak ada di soal berarti itu dinolkan ya. Kemudian ada iuran jaminan sosial. Di soal tidak ada berarti 0. Laba ditahan ada ya. Transfer payment ada, kemudian asuransi juga tidak ada berarti nilainya 0. Maka hasilnya nanti kalau dihitung akan menghasilkan angka 6.300. Jadi jawabannya adalah 6.300 atau C ya untuk nomor 2 ini. Nomor 3, nah ini nomor 3 soalnya. Beberapa komponen dalam pendapatan nasional dengan berbagai pendekatan. Kita ketahui pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional itu ada 3 ya. Sebagaimana tadi juga sudah disajikan. Pertama adalah pendekatan pengeluaran. Ya, pendekatan pengeluaran ini sebagaimana yang ditanyakan di soal. Ya, pengertian pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran itu adalah total pengeluaran yang dikeluarkan oleh seluruh rumah tangga ekonomi. Kita ketahui rumah tangga ekonomi ada 4. Pertama adalah konsumen, pengeluarannya adalah C, itu konsumsi. Yang kedua adalah rumah tangga produsen, pengeluarannya investasi. Kemudian rumah tangga pemerintah ada government expenditure. Kemudian luar negeri, selisih antara ekspor dan impor atau ekspor neto. Kalau dirumuskan maka rumus perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C, I, G, X min M ya. Kalau kita lihat di soal yang masuk ke situ pertama adalah nomor 1. Pemerintah membeli barang untuk pelaksanaan program, berarti government expenditure kan. Nomor 2, pengusaha tekstil memperluas usahanya dengan investasi, I, investasi. Yang ketiga, pengrajin batik melakukan ekspor barang, yaitu ekspor impor. Ya. Ini termasuk komponen pendapatan nasional nomor 1, 2, dan 3. Yang 4 dan 5-nya itu bukan. Berarti yang termasuk komponen pendapatan nasional berdasarkan kasus nomor 3 adalah nomor 1, 2, dan 3. Atau jawabannya adalah A ya. Nah, berikutnya nomor 4. Nomor 4 ini masih soal yang diambil dari kompetensi dasar 1 ya. Menganalisis perhitungan pendapatan nasional. Untuk menganalisis ketimbangan distribusi pendapatan, seorang ekonom Amerika menemukan suatu kurva yang menghubungkan antara jumlah penduduk dengan jumlah pendapatan nasional. Kurva tersebut dikenal dengan kurva Lorenz. Ya, kurva Lorenz itu sebagaimana ada di sebelah kanan. Nah, ini kurva Lorenz itu garis vertikal menunjukkan distribusi pendapatan, garis horizontal menunjukkan jumlah penduduk. Kurva Lorenz itu adalah garis antara O, B, dan titik A. Ya, ini yang ke sini. Ya, semakin mendekati garis diagonal ini, maka semakin merata. Semakin jauh dari garis ini, maka itu semakin timpang. Ya. Jadi kurva Lorenz ini kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan, juga bisa menunjukkan bagaimana ketimpangan yang terjadi dalam suatu perekonomian di suatu negara. Jadi nomor 4 ini jawabannya adalah kurva Lorenz atau E. Ya. Ini nomor 5. Nomor 5 ini menghitung pertumbuhan ekonomi. Untuk bisa menghitung pertumbuhan ekonomi, kita harus memahami dulu pendapatan nasional. Ya. Ini ada di KD
berikutnya ya, KD berikutnya KD 3.2 ya, dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, KD ini harus setelah pendapatan nasional karena menghitung pertumbuhan ekonomi itu menggunakan pendapatan nasional. Rumusnya adalah JNP tahun tertentu, tahun yang ditanya ya dikurangi dengan JNP tahun sebelumnya atau tahun dasar dibagi dengan JNP tahun dasar atau tahun sebelumnya. Kalau di soal yang ditanyakan adalah 2020 berarti JNP tahun 2020 dikurangi JNP tahun 2019 dibagi dengan JNP tahun 2019 dikali 100%. Maka hasilnya kalau kita melihat angka berarti 95.000 dikurangi dengan 90.000 dibagi dengan 90.000 dikali 100%. Nanti hasilnya adalah 5,5%. Jadi jawaban nomor 5 itu adalah D ya. Berikutnya ini terkait dengan relasi atau hubungan antara pendapatan nasional, kemudian pendapatan per kapita ya. Kemudian di sini ada pendapat pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan penduduk ya. Ini kita harus flashback tentang IPC. IPC itu income per kapita atau pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu rumusnya JNP dibagi dengan jumlah penduduk. JNP dibagi dengan jumlah penduduk. Pertanyaan dari nomor 6 ini adalah berdasarkan pernyataan di atas manakah pernyataan yang tepat? Pernyataan yang tepat adalah nomor 3 dan 4. Di nomor 3 ini apabila persentase pertumbuhan penduduk lebih kecil daripada persentase pertumbuhan pendapatan nasional, maka terjadi peningkatan pendapatan per kapita. Indonesia itu pendapatan per kapitanya besar, tapi jumlah penduduknya juga besar, sehingga nilai pendapatan per kapitanya itu menjadi kecil. Jadi pendapatan nasionalnya besar, jumlah penduduknya besar, pendapatan per kapitanya menjadi kecil karena pembaginya jumlah penduduknya besar. Singapura itu jumlah penduduknya kecil, sehingga pertumbuhan ekonominya tertinggi lah di Asia Tenggara. Jadi kalau pertumbuhan penduduknya lebih kecil daripada persentase pertumbuhan pendapatan nasional, maka itu akan meningkatkan pendapatan per kapita. Jadi nomor 3 itu betul. Dan nomor 4, apabila persentase pertumbuhan penduduk konstan dan pendapatan nasional bertambah, ya, maka akan meningkatkan pendapatan per kapita. Ini hubungan dari rumus itu tuh. Rumus mencari pendapatan per kapita JNP dibagi dengan jumlah penduduk. JNP itu adalah salah satu konsep pendapatan nasional atau Gross National Product. Bisa dibaca-baca lagi video bagian lain tentang pendapatan nasional. Jadi nomor 6 ini jawabannya adalah D ya, 3 dan 4. Berikutnya nomor 7 adalah kita bertanya tentang sistem upah. Sistem upah. Kita ketahui setidaknya ada 9 sistem upah. Yang ditanyakan di soal ini adalah sistem upah menurut waktu. Sistem upah menurut waktu ini banyak digunakan oleh suatu perusahaan, baik swasta, ya khusus swasta ya, maupun juga pemerintah. Pemerintah misalkan per bulan gaji PNS 4 juta, berarti dasarnya adalah waktu. Kalau kuli bangunan per hari misalkan 50.000, berarti dasarnya ada hari dalam itu, dasarnya adalah waktu, dalam hal ini adalah hari. Atau juga misalkan ada yang per jam sekian. Jadi waktu di situ bisa jam, bisa hari, bisa juga bulan, bisa juga tahun ya. Itu sistem upah menurut waktu. Kebaikan dari sistem upah itu adalah pertama, pekerja tidak perlu bekerja terburu-buru karena sudah jelas ya. Waktunya per bulan misalkan 4 juta. Nah, jadi kinerja capaian kinerja kadang tidak diperhatikan karena dasarnya adalah waktu. Jadi yang rajin sama yang tidak rajin nanti gajinya bisa sama. Hanya kelebihannya tentu si pekerja itu tidak perlu terburu-buru karena satuan waktunya sudah ditentukan ya. Yang ditentukannya satuan waktu bukan volume pekerjaan. Yang kedua, kebaikan dari sistem upah menurut waktu itu adalah pekerja mengetahui dengan pasti jumlah upah yang akan diterima per bulan sekian, per hari sekian, per jam sekian. Jadi nominal upahnya sudah pasti. Jadi kebaikan sistem upah itu nomor 1 dan nomor 2, 3 dan 4 itu bukannya.
Kalau nomor 3, pekerja giat bekerja dan produktivitas meningkat, itu sistem upah menurut bagi hasil atau menurut prestasi, ya. Kemudian pekerja itu bertanggung jawab bahkan berkepentingan atas kemajuan perusahaan. Nah, itu kebaikan dari sistem upah nomor 3, ya, co-partnership. Kalau ditanyakan nomor 3, yang ditanyakan nomor 7 ini adalah sistem upah menurut waktu. Jadi jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 2, atau jawabannya adalah A. Soal nomor 8 ini bertanya terkait dengan kompetensi dasar yang ketiga, ya, ketenagakerjaan. Dalam hal ini adalah pengangguran. Nah, kita simak soalnya. Pada saat perekonomian mengalami resesi atau kelesuan, banyak perusahaan mengalami kerugian, sehingga Budi sebagai karyawan di PHK oleh perusahaan. Setelah terkena PHK, maka Budi termasuk kategori. Jadi sekarang musim pandemi, perusahaan banyak yang decreasing, mengalami penurunan, ya, mengalami masalah. Ada juga himbauan menjaga jarak sehingga perusahaan itu menghentikan produksinya. Otomatis ada PHK. Nah, PHK itu contoh dari pengangguran apa? Nah, di sebelah kanan saya sajikan ini namanya konjungtur, ya, siklus bisnis. Jadi siklus bisnis itu ada depresi, recovery, boom, resesi. Bisa disimak lagi video penjelasan atau PowerPoint penjelasan terkait dengan jenis-jenis pengangguran, khususnya dalam hal ini terkait dengan siklus bisnis atau konjungtur. Nah, kalau perusahaan mengalami PHK itu biasanya pada posisi ini, depresi. Ya, depresi di sini turun, ada pengurangan karyawan. Nah, kalau recovery sudah ada pemulihan. Sekarang setelah pandemi ini mulai ada kelonggaran, itu pabrik buka lagi, perusahaan buka lagi, recovery. Ada perekrutan karyawan, ada masa boom, puncak tertinggi dalam siklus ekonomi. Kemudian pada saat tertentu bisa resesi lagi, bisa decline, bisa turun lagi. Nah, biasanya pada posisi ini resesi dan di sini itu ada pengurangan jumlah karyawan, terutama di sini. Ya. Nah, ini adalah konjungtur. Jadi PHK itu salah satu contoh dari pengangguran yang disebabkan oleh siklus bisnis, ya, konjungtur ini. Jadi nomor 8 jawabannya adalah D. Nah, berikutnya nomor 9 ini bertanya tentang jenis inflasi, ya. Jadi inflasi itu secara umum itu bisa disebabkan dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Jadi ada dua penyebab utama, ya. Pertama, karena sisi permintaannya sangat full, ya. Ini kurva ini kalau yang ditanyakan ini agregat demandnya bergeser ke kanan tuh. Berarti permintaan itu bergeser ke kanan, kan? Nah, permintaan bergeser ke kanan. Dari sini permintaan itu bergeser ke sini, ke kanan. Ya, ada tambahan permintaan. Konsumen yang belanja banyak, minta barang banyak. Nah, otomatis keseimbangan asalnya dari E0 ini bergeser ke sini ke E1, ya. Karena garis permintaannya ini bergeser ke kanan, tarik ke atas, otomatis keseimbangan bergeser ke sini. Bergeser ke kanan sisi permintaan otomatis akan memicu kenaikan harga dari P0 ke P1. Kenaikan harga ini disebut dengan demand pull inflation. Naiknya harga karena bertambahnya permintaan. Yang bergeser adalah kurva permintaan. Asalnya agregat demand ini berubah menjadi agregat demand ke sini. Jadi kurva permintaan bergeser ke kanan menyebabkan harga naik. Nah, ini adalah inflasi yang disebabkan oleh permintaan yang disebut dengan demand pull inflation. Jadi kurva ini yang ada di soal jawabannya adalah inflasi karena bertambahnya permintaan. Atau jawabannya berarti A, ya. Nah, terakhir nomor 10 ini menghitung inflasi. Di video sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan tentang dua cara menghitung inflasi. Pertama, kita bisa menghitung dengan menggunakan indeks harga konsumen. Ya. Yang kedua,
kita bisa menggunakan indeks harga implisit atau JNP deflator. Yang ditanyakan dalam soal nomor 10 atau di soal 10 ini adalah indeks harga dengan menggunakan inflasi dengan menggunakan indeks harga konsumen. Nah, kita ketahui rumus untuk menghitung inflasi dengan menggunakan indeks harga konsumen itu adalah, nah ini ya, jadi inflasi tahun T, misalkan tahun 2020 yang ditanyanya, sama dengan indeks harga konsumen tahun 2020 dikurangi indeks harga konsumen tahun 2019 dibagi dengan indeks harga tahun 2019. Ya. Tahun 2019. Kalau di sini bulan nih, kalau bulan berarti kalau tanyanya laju inflasi bulan Desember berarti indeks harga bulan Desember dikurangi indeks harga bulan November dibagi indeks harga bulan November dikali 100%. Ini bisa kita hitung, berarti di sini 209 dikurangi 199 dibagi 199 dikali 100%. Ini hasilnya nanti angkanya akan di bawah 10%. Ya. Karena di bawah 10%, maka dia kategorinya adalah inflasi ringan. Ya. Kita ketahui jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya itu ada 4. Ya. Pertama ada inflasi yang ringan, yaitu yang di bawah 10%. Yang kedua ada inflasi sedang, 10-30%. Yang ketiga ada inflasi berat, 30-100%. Dan terakhir ada yang disebut dengan hyperinflasi, yang di atas 100%. Soal nomor 10 ini hasilnya di bawah 10%. Berarti jawabannya adalah inflasi ringan, atau jawabannya adalah C. Nah, itu pembahasan soal PAS untuk bagian pertama ya. Yang soal-soalnya diambil dari soal pada akhir semester ganjil ekonomi kelas 11. Nanti saya akan menyampaikan kembali, memberikan penjelasan kembali untuk pembahasan soal PAS ekonomi semester ganjil ini pada video bagian kedua. Ini bagian pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.